Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Az-Zahra dengan NIM E1M0200018 dari kelas 4A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang storyboard yang telah saya buat berdasarkan KD yang sudah dibagikan tentang pengembangan media berbasis video untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa. Yuk teman-teman, simak videonya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang sesuai dengan KD, yaitu KD pertama KD 3.11 tentang menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam dan menghubungkan pH-nya, serta KD kedua yaitu melaporkan percobaan tentang sifat asam basa berbagai larutan garam, kesetimbangan ion dalam larutan garam dan menghubungkan pH-nya. Sebelum lebih dalam lagi, kita harus tahu apa itu garam. Garam adalah senyawa elektrolit yang dihasilkan dari reaksi netralisasi antara asam dengan basa. Garam yang dihasilkan bisa bersifat basa, asam, ataupun netral. Begitu juga saat garam dilarutkan di dalam air. Maka, ion-ion garam yang berasal dari asam lemah ataupun basa lemah akan bereaksi dengan air yang dinamakan reaksi hidrolisis. Selanjutnya, kita harus tahu apa pengertian dari hidrolisis garam. Hidrolisis berasal dari kata hidro yang berarti air dan lisis yang berarti penguraian. Jadi, hidrolisis adalah reaksi penguraian garam di dalam air yang membentuk kation atau ion positif dan anion ion negatif. Ion-ion tersebut akan bereaksi dengan air membentuk asam H3O+ dan basa OH-. Garam yang dihasilkan dapat bersifat netral, asam, atau basa tergantung dari kekuatan asam dan basa garam tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis hidrolisis garam. Garam terdiri dari 4 jenis yang terbagi berdasarkan komponen asam basa pembentuknya. Yang pertama, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat, jika dilarutkan di dalam air, akan menghasilkan anion atau ion negatif yang berasal dari asam lemah itu sendiri. Anion tersebut bereaksi dengan air menghasilkan ion OH- yang menyebabkan larutan itu bersifat basa. Kation dari basa kuat tidak terhidrolisis, sedangkan anion dari asam lemah akan mengalami hidrolisis. Jadi, garam dari asam lemah dan basa kuat jika dilarutkan di dalam air akan mengalami hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Contohnya yaitu CH3COONa menghasilkan CH3COO- dan Na+. Ion CH3COO- bereaksi dengan air membentuk reaksi kesetimbangan. CH3COO- direaksikan dengan air, maka menghasilkan CH3COOH dan OH-. Yang kedua yaitu garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan kation atau ion positif yang berasal dari basa lemah itu sendiri. Kation tersebut bereaksi dengan air menghasilkan ion H+ yang menyebabkan larutan tersebut bersifat asam. Kation dari asam kuat tidak terhidrolisis, sedangkan anion dari basa lemah akan mengalami hidrolisis. Jadi, garam dari asam kuat dan basa lemah jika dilarutkan dalam air akan mengalami hidrolisis sebagian. Contohnya, NH4Cl menghasilkan NH4+ dan Cl-. Ion NH4+ bereaksi dengan air membentuk reaksi kesetimbangan, yaitu
NH4+ direaksikan dengan H2O atau air menghasilkan NH3 dan H3O+. Yang keempat yaitu garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah di dalam air akan terionisasi, dan kedua ion garam tersebut bereaksi dengan air, maka terjadi hidrolisis sempurna. Contohnya, NH4Cn menghasilkan NH4+ dan Cn-. Ion NH4+ bereaksi dengan air membentuk kesetimbangan, yaitu NH4+ direaksikan dengan air atau H2O menghasilkan NH4OH dan H+. Ion Cn- direaksikan lagi dengan air membentuk kesetimbangan. Cn- direaksikan dengan H2O atau air menghasilkan HCN dan OH-. Yang terakhir yaitu garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Jika garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat dilarutkan di dalam air, baik kation maupun anionnya tidak akan bereaksi dengan air, karena ion-ion yang dilepaskan akan segera terionisasi kembali secara sempurna. Dengan demikian, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak mengalami hidrolisis dalam air dan bersifat netral. Contohnya, NaCl menghasilkan Na+ dan Cl-. Tetapan hidrolisis dan pH larutan garam. Hidrolisis itu merupakan reaksi kesetimbangan. Walaupun jumlah garam yang terhidrolisis hanya sedikit, tetapi hal itu bisa merubah pH larutan. pH larutan garam dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya, CH3COONa menghasilkan CH3COO- dan Na+, dan reaksi kesetimbangannya yaitu CH3COO- direaksikan dengan H2O menghasilkan CH3COOH dan OH-. pH larutan garam dapat ditentukan dari sebuah persamaan itu. Tetapan hidrolisis atau KH dinyatakan dengan rumus KH sama dengan AH dikali OH- dibagi dengan A-. Keterangannya yaitu KH adalah tetapan hidrolisis, A- adalah molaritas basa konjugasi, OH- yaitu molaritas basa, dan AH adalah molaritas asam. Menurut prinsip kesetimbangan, KH juga sama dengan KW atau Ka, dengan rumus POH sama dengan min log OH- dan pH 14 dikurangi dengan POH. Pada storyboard yang saya buat ini terdapat menu bank soal, di mana menu bank soal ini adalah siswa dapat mengukur kemampuannya setelah membaca materi dan juga menonton video. Dan juga ada menu pembahasan. Sebelum mereka ke pembahasan, mereka harus mengerjakan soal terlebih dahulu, karena sistemnya sudah diatur. Misalnya mereka mau mengerjakan soal tentang kesetimbangan kimia. Nah, mereka harus mengerjakan terlebih dahulu dan baru keluar pembahasannya. Nah, untuk ke menu soalnya, siswa akan disajikan dengan soal contohnya tentukan tetapan hidrolisis dan pH dari larutan CH3COO2 kali Ca 0,2 molaritas. Diketahui harga Ka dari CH3COOH yaitu 1,8 dikali 10⁻⁻⁵. Nah, siswa harus menjawab soal itu terlebih dahulu, dan ketika sudah menjawabnya, siswa akan ditampilkan dengan menu pembahasan. Siswa dapat melihat apakah jawabannya benar atau tidak. Nah, kita lihat pembahasannya. Kita menggunakan rumus KH atau tetapan hidrolisis, yaitu KW dibagi dengan KA. Nah, harga KW ini sudah ditetapkan yaitu 1 dikali 10⁻⁻⁴ dan dibagi dengan Ka yaitu 1,8 dikali 10⁻⁻⁵, didapatkan hasil 5,56 dikali 10⁻⁻⁻. Untuk menghitung pH molaritas,
CH3COO- perlu diketahui, yaitu CH3COO 2 kali Ca menghasilkan CH3COO- dan Ca2+. Cari mula-mulanya yaitu 0,2 mol dan reaksinya juga 0,2 mol. Nah, CH3COO- ini mempunyai koefisien 2 di depannya, jadi dikalikan dengan 2. 0,2 mol tadi dikalikan dengan 2 menghasilkan 0,4 mol. Dan dikurangi 0,2 dikurangi dengan 0,2 yaitu hasilnya habis. Terus 0,4 mol diturunkan dan juga 0,2 mol diturunkan. Jadi yang kita pakai di sini yaitu 0,4 molnya. Untuk mencari pOH-nya yaitu min log OH min sama dengan min log 1,497 dikali 10 pangkat minus 5 sama dengan hasilnya yaitu 4,82. Untuk pH-nya yaitu kita menggunakan rumus 14 dikurangi pOH atau 14 dikurangi 4,82 dan didapatkan hasil akhirnya yaitu 9,18. Jadi harga pH-nya yaitu 9,18. Selanjutnya untuk menu video. Nah, videonya ini bisa berupa video materi pembelajaran dan juga video praktikum sesuai dengan apa yang hari ini guru ajarkan. Misalnya hari ini praktikum tentang materi asam basa. Nah, siswa dapat menonton videonya dan membuat laporan praktikumnya dan melaporkan hasil praktikumnya tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.